Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari eh, kelompok usaha Bambu Kit akan menyampaikan mengenai proposal usaha kami yaitu Bambu Kit, di mana produk kita ini merupakan edukasi permainan anyaman bambu yang fungsinya itu untuk melestarikan tradisi dengan berbasis kearifan lokal. Boleh di next? Nah, untuk logo kita bertuliskan bambu kit dengan huruf I-nya di sini digambarkan bambu sesuai dengan produk yang kita ambil yaitu anyaman bambu dengan slogan menjalin tradisi menumbuhkan kreasi. Nah, visi dan misi yang kita bawakan, ada visi dengan menjadikan anyaman bambu kit ini sebagai permainan edukatif yang melestarikan budaya lokal dan berdaya saing global. Membangun jembatan antara warisan budaya tradisional, yaitu menganyam, dan inovasi edukasinya yang dikemas dalam bentuk modern, dalam bentuk anyaman kit. Misi kita itu yang pertama adalah akses mudah belajar menganyam bambu. Dan yang kedua, pelestarian budaya via pendidikan kreatif dan pemberdayaan pengrajin lokal anyaman di kota Tasikmalaya. Nah, apa sih bambu kit itu? Nah, produk kami yang dinamakan bambu kit ini adalah suatu produk yang bentuknya itu anyaman kit. Berbeda dari anyaman-anyaman yang kita kenal sebagai budaya Indonesia, yang biasanya itu dibelinya itu sebagai produk jadi, kita memilih menciptakan produk anyaman dalam bentuk kit. Kit itu dalam artian barang setengah jadi yang di dalamnya itu sudah ada barang setengah jadinya, tutorial untuk membuatnya. Nah, pokoknya itu jadi masih berupa barang setengah jadi. Di dalamnya ada apa saja? Yang pertama ada alat untuk menganyamnya, yang kedua ada bahannya, dan edukasi tentang bagaimana cara untuk menganyam produk tersebut. Nah, inisiatif sosial edukatif ini menyediakan paket lengkap kit agak mirip dengan Lego gitu konsepnya, seperti yang kita kenal kayak mainan Lego yang disusun-susun seperti itu dirakit. Nah, konsep kita membawa hal tersebut tetapi ke dalam nuansa lokal yaitu budaya menganyam. Untuk produk kita itu ada dua jenis ya. Untuk variannya, untuk kategorinya ada yang versi kemasannya yang premium, ada yang simple. Nah, di dalam anyaman bambu kit ini, selain ada 4 varian, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satunya, yaitu kubiku. Di mana kubiku ini merupakan salah satu anyaman bambu, jenis anyaman bambu yang berbentuk kotak. Di sini ada kubiku yang berisikan ada dari cetakan kotaknya untuk kita menganyam bentuk pola dari kotak tersebut, berisi iratannya juga, ada lemnya dan panduan tutorialnya. Di sini ada versi yang isinya yang di atas dan yang kedua itu packaging luarnya. Ya, di dalam packaging luarnya itu kita tambahkan animasi karakter dari setiap varian. Dengan di belakangnya itu kita tambahkan juga keterangan mengenai anyaman tersebut. Informasi bagaimana anyaman tersebut. Dan yang di sebelah kiri ada sampel anyaman jadinya eh, setelah dirakit gitu, setelah dianyam menjadi sebuah anyaman. Dan itu adalah ada helaian bambunya yang dimana kita itu membelinya itu dari vendor kami yang ada di kampung desa Cikirai atau kampung bambu. Seperti itu satu set yang akan didapatkan dari satu produk di satu varian dari bambu kit. Selanjutnya, dalam struktur perusahaan Bambu Kit, siapa saja yang ada di belakang eh, perusahaan Bambu Kit? Kita dalam satu tim itu ada 4 orang. Yang pertama ada CEO,
yang dipegang oleh Agnaita Faza, dan CTO oleh saya sendiri, Gabriel Beni Sinaga, dan CMO dipegang oleh Komala Sari, dan yang terakhir adalah COO yang dipegang oleh Ferdi Muhammad Hakim. Di sini CEO atau Chief Executive Operation, di mana di sini tugas itu mengambil keputusan, mengordinasikan tim, mengatur keuangan, memastikan visi dan misi usaha tercapai. Dan yang kedua di sini CTO sebagai bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan aspek teknis usaha, terutama yang berkaitan dengan teknologi, produk, dan juga layanan. Dan yang ketiga di sini CEO merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan, meningkatkan penjualan, dan juga membangun merek bambu tersebut. Dan yang terakhir adalah COO, di sini bertanggung jawab mengelola eksekusi operasional agar produk sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu. Selanjutnya di sini ada analisis pasar. Kita mengambil di 3 komponen. Yang pertama itu institusi sekolah, Gen Z, dan juga milenial. Kenapa 3 komponen ini? Karena 3 komponen ini yang sangat mendekati dengan produk kita. Yang pertama itu institusi sekolah. Pasti mungkin dari jenjang SD hingga SMA ada mata pelajaran yang bernamakan SBD, SBK, ataupun prakarya mungkin. Jadi di sini sekolah yang membutuhkan media prakarya sebagai bentuk menganyam, kita itu bisa masuk. Target pasarnya itu ke institusi sekolah. Dan yang kedua adalah Gen Z. Gen Z di sini uniknya sesuai dengan latar belakang masalah yang kita ambil, di mana Gen Z ini udah nggak terlalu menarik dalam menganyam, atau mungkin terlalu boring mungkin ya. Jadi kita akan memasuki pangsa pasar ke dalam Gen Z, di mana ya Gen Z dari sini yang mencintai produk unik dan juga DIY atau do it yourself. Yang terakhir ini adalah milenial, di mana gen milenial ini um, individu yang fokus pada dekorasi rumah dan juga fashion seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari strengths, weakness, opportunity, dan juga threat. Yang pertama yaitu dari keunggulannya, produk anyaman kit ini pertama di Indonesia dan memiliki nilai budaya tinggi. Produk DIY ini dengan konsep budaya Indonesia yang dikemas seperti mainan yang bagus untuk melatih motorik juga. Namun dari sisi internal juga kami memiliki tantangannya, yaitu kapasitas produksi awal terbatas dan ketergantungan pada perajin tertentu. Jadi kami belum bisa memproduksi massal secara cepat karena memang kami masih menggunakan berbasis kerajinan gitu. Jadi memiliki tantangannya di produksi secara massal secara cepat. Namun di sisi lain juga, meskipun ada tantangannya, kami itu memiliki dukungan kurikulum dalam melestarikan budaya Indonesia di sekolah. Dan juga didukung dengan tren gaya hidup berkelanjutan atau bisa disebut eco-life. Dan yang terakhir, ancamannya sendiri, kami ada mainan DIY plastik impor, Lego, dan rendahnya minat budaya di kalangan tertentu. Nah, jadi pada kesimpulannya sendiri untuk strategi ini utamanya kita memanfaatkan peluang kurikulum sekolah dan juga tren eco-life untuk menutupi kelemahan tadi di produksi awal. Namun selain itu juga kami harus mengemas produk ini secara kreatif agar mampu bersaing dengan mainan impor dan juga menumbuhkan kembali rasa cinta budaya kita. Untuk selanjutnya ada di analisis kompetitor. Di sini kami mengambil 2 kompetitor, yaitu Lego dari sisi permainannya dan juga yang kedua dari sisi anyaman atau do anyam. Lalu kita mengambil 3 poinnya, ada dari sisi nilai budaya lokal, bahan alami, dan juga berbasis edukasi. Dan untuk selanjutnya dari strategi pemasaran. Nah, dari strategi pemasaran ini kami ada 2, yaitu digital marketing secara online dan juga direct marketing atau secara langsung. Oke, baik. Selanjutnya saya Ferdi Muhammad Hakim akan membacakan terkait proyeksi dan analisis keuangan Bambu Kids itu sendiri. Nah, untuk Bambu Kids sendiri, kita ini memproyeksikan untuk pendapatan itu sebesar 43.800.000 pada tahun pertama. Karena pada tahun pertama ini kita tentu mencanangkan atau proyeksikan total pendapatan dari
keuangan Bambukit itu sendiri. Nah, dari Bambukit ini kita menjual 4 produk. Yang pertama ada Dompeto, terus yang kedua ada Kubiku, dan 3 Keranjo, dan yang terakhir ada Tesi. Nah, terus juga untuk ini BEP-nya itu ditargetkan ketika mencapai break even point itu pada angka penjualan 13.323.000. Yang dimana di sini titik impas itu berada di bawah 35% dari total target pendapatan tahunan. Jadi kita akan tetap terus memproduksi sampai pada angka penjualan 13.323.000 dan di bawah 35% untuk target pendapatan tahunan. Dan juga untuk status terkini terkait penjualan Bambukit ini, kami telah melakukan validasi pasar offline dengan penjualan lebih dari 5 unit yang diantaranya dengan terjual di online, yang menunjukkan adanya penerimaan pasar yang positif terhadap konsep learning kit ini. Jadi selain yang tadi sudah disebutkan terkait adanya direct marketing dan juga melalui digital marketing, kita juga menggabungkan duanya secara hibrid. Nah, terus juga untuk estimasi laba bersih mencapai 144 juta rupiah per tahun dan setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan bahan baku. Harapannya untuk estimasi laba bersih ini bisa tercapai senilai 144 juta rupiah. Nah, terus untuk menilai dari RNC, rasionya itu sebesar 1,5, yang dimana berarti setiap 1 rupiah itu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar 1,50. Nah, bisnis ini secara finansial itu dikatakan layak. Nah, untuk kesimpulannya, Bambukit ini bukan sekedar tumpukan bilah bambu dalam sebuah kotak. Jadi, di mana di dalamnya itu ada keringat-keringat pengrajin, yang dimana itu kita berkolaborasi dengan pengrajin yang dari Cikirai, khususnya dari pelosok Tasikmalaya ini, yang kini mulai khawatir tak ada lagi jemari muda yang mau meneruskan warisan mereka. Namun, Bambukit ini hadir sebagai penawar atau mungkin jadi mencoba untuk sebagai alternatif atau solusi dari peneruskan warisan mereka. Dan juga di dalamnya ada harapan agar anak-anak kita bisa mahir secara praktikal, jadi tidak hanya menggenggam gadget, tetapi juga mampu menyentuh dan mencintai kekayaan bumi pertiwinya sendiri. Dan salah satu paket ini, ketika sudah sampai kepada sang anak, kita tidak hanya menjual produknya, akan tetapi kita sedang mentradisikan atau melestarikan budaya bambu itu sendiri. Dan Bambukit, kita harus percaya pada Bambukit tidak hanya membangun bisnis yang menguntungkan, tetapi anyaman bambu Indonesia ini tidak hanya akan ditemukan di museum, melainkan tetap hidup dan bernilai di tangan generasi penerus bangsa selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok usaha Bambukit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.